Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bagas Subaba, calon mahasiswa baru Universitas Trunojoyo, Fakultas Ilmu Hukum. Dalam rangka pelaksanaan PKKMB Syakira tahun 2022, pihak panitia telah memberikan beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh para calon mahasiswa sebagai syaratnya. Salah satunya yaitu membuat video problem solving. Dan di sini saya sudah memilih satu di antara 3 tema yang telah disediakan, yaitu klaim negara lain terhadap budaya Nusantara. Tidak asing bagi kita bahwasannya negara Indonesia adalah negara yang besar, negara yang kaya akan keberagamannya, baik dari agama, suku, ras, dan adat istiadatnya. Oleh karena itu, keberagaman ini merupakan suatu identitas dan ciri khas bagi negara Indonesia. Sebagai identitas dan ciri khas, tentunya kita harus menjaga dan melestarikannya agar tidak hilang, bahkan diklaim oleh negara lain. Apa jadinya apabila identitas dan ciri khas bangsa diklaim oleh negara lain? Tentunya akan terjadi banyak kegaduhan dan banyak problem-problem lain yang terjadi di negara kita. Sudah banyak kejadian-kejadian negara lain mengakui bahwa budaya Indonesia adalah milik mereka dengan beberapa alasan yang mereka miliki. Salah satu contohnya adalah negara Malaysia, yang sudah tidak asing lagi bagi kita beritanya bahwa Malaysia banyak mengakui beberapa kebudayaan Indonesia sebagai budaya milik mereka. Salah satu contohnya yaitu wayang kulit. Namun hal ini dapat terbatalkan sejak pada tanggal 27 November tahun 2003, di mana pihak badan PBB UNESCO menyatakan bahwa wayang kulit merupakan budaya asli Indonesia. Tentu kita bertanya-tanya, apa yang menyebabkan hal ini dapat terjadi? Ada beberapa faktor yang menyebabkan negara lain mengklaim budaya Indonesia menjadi budaya miliknya, yaitu saya di sini akan baginya menjadi 2, yaitu faktor internal yang berada dalam negara kita sendiri dan faktor eksternal. Faktor internalnya, yang pertama, kenyataan yang memperlihatkan pemuda saat ini telah banyak yang melupakan eksistensi budaya Indonesia, kurangnya apresiasi untuk melestarikan budaya, serta budaya malu untuk mempelajari budaya lokal dengan anggapan bahwa budaya lokal adalah budaya yang sangat kuno. Yang kedua, dari faktor internal, yaitu rendahnya inisiatif pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk melestarikan budaya Indonesia akibat berfokus pada sektor-sektor lainnya. Adapun faktor eksternal, yang pertama, ada negara yang sedang krisis identitas sehingga mendorong untuk mengklaim budaya bangsa lain semata-mata untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan menarik dan mendatangkan pengunjung atau wisatawan. Yang kedua dari faktor eksternal adalah globalisasi yang membuat budaya menyebar kemana-mana sehingga seakan-akan sangat kabur di mana asal-usul budaya tersebut. Sudah kita ketahui bersama bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pengakuan budaya Indonesia oleh negara lain. Tentunya kita haruslah lebih waspada dari faktor-faktor yang dijelaskan tadi, dengan cara tidak hanya berkata belaka ingin melestarikan dan menjaga budaya Indonesia, namun dengan melakukannya. Percuma apabila kita hanya marah ketika kebudayaan kita diakui oleh negara lain, namun pada kenyataannya kita tetap acuh terhadap kebudayaan kita sendiri. Marilah kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat yang cinta terhadap tanah air ini, untuk menjaga dan melestarikan budaya Indonesia dengan cara ikut serta dalam pentas-pentas seni dan kebudayaan yang ada, dan ikut serta mempublikasikan kebudayaan yang ada agar seluruh dunia tahu bahwa budaya ini adalah budaya Indonesia. Dan kita sebagai bangsa Indonesia haruslah memiliki jiwa Pancasila, dan dalam konstitusi negara sudah dijelaskan
pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 32 ayat 1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dan atas jaminan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Hak Cipta pada pasal 38 diharapkan mampu menjaga budaya negara kita dari pengakuan terhadap budaya kita oleh negara lain. Apabila kita mampu memanfaatkan momentum ini dengan sebaik mungkin, tentu akan banyak manfaat-manfaat bagi negara kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.